Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk semuanya ya. Sudah ada 35 orang. Baik. Kita lanjutkan ya kuliah kita. Nah, sebelumnya agar lebih efektif, ada yang mau ditanyakan atau dibahas sekarang? Ada? Oke. Sudah dilihat ya dari ini apa LMS materinya? Oke, untuk absensi hari ini kalian bisa isi di sini ya. Sorry. Silakan isi absensinya di itu ya, di menu chat. Ada linknya. Oke, baik. Kita mulai saja kembali. Kita review materinya yang kemarin ya. Tentang... Suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran Oke, baik. Baik, materi kita review yang kemarin ya, karena masih dalam 2 pekan ini kita masih membahas hal yang sama. Oke ya, kemarin kita sudah juga membahas tentang sistem koordinat ya. Yang perlu kalian pahami, jenis-jenis koordinat dengan bentuk satuannya ya. Suara saya jelas? Oke, putus-putus. Bentar. Jelas, Bu. Oke. Oke. Jadi kita kemarin membahas 3 buah koordinat. Ada koordinat kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola ya. Nah, masing-masing koordinat itu punya punya koordinat yang saling tegak lurus satu sama lain ya. Kalau misalnya dalam kartesian, notasinya kita sebut x, y, z. Sementara pada koordinat silinder itu rho v z ya.
dengan Z yang sama dengan koordinat kartesian. Kemudian pada koordinat bola kita mengenal R theta V ya, R theta V dengan V yang sama dengan koordinat silinder ya. Nah, pada koordinat silinder jangan lupa ini penggambarannya ya, bahwa rho itu adalah jari-jari alas ya. Ya, diingat bahwa rho-nya itu adalah jari-jari alas. Kemudian V itu adalah sudut dari X ya, X0 sampai ke jari-jari yang mau kita tuju sudutnya ya. Jadi kepotongan slice silinder yang kita tuju itu sudutnya ya, dari X, dari titik X. Kemudian Z-nya itu adalah tinggi silinder ya. Z-nya adalah tinggi silinder. Nah, sementara pada koordinat bola ya, kita akan mengenal R theta V ya. R theta V. Di mana R itu adalah jari-jari bola. Jari-jari bola kan ke segala arah ya, jari-jari bola R. Kemudian theta itu adalah dari Z aksis ke jari-jari ya. Jadi sudut yang menunjukkan dari Z ya, dari koordinat Z ke R. Kemudian sementara V itu adalah kalau misalnya kita potong bola itu setengah lingkaran, nah kita akan mendapatkan permukaan yang datar. Permukaan yang datar itu bisa bisa kita asumsikan untuk mengukur V ya. Jadi V itu dari X-nya di permukaan yang datar itu X-nya, kemudian ada pencerminan dari jari-jarinya ke jari-jari yang datar. Nah, itu disebut sudut V ya. Jadi di sini ada sudut theta, ada sudut V. Theta punya range antara 0 sampai dengan 180 derajat, sementara V dari 0 sampai 360 derajat ya. Kemudian masing-masing koordinatnya ya, ada rho VZ itu. Kita punya panjang diferensial DL-nya. L-nya itu panjang, length ya. Jadi kalau kita mengukur panjang dalam bentuk yang kecil, DL, DL-nya pasti mempunyai representasi dari D rho, dV, dan DZ ya. Begitu juga untuk luas diferensial. Nah, ini DS rho berarti bidang rho ya. Kalau DS rho berarti bidang rho. Bidang rho itu yang memotong slice-slice ya. Bidang rho. Bidang rho berarti dia vektor satuannya pasti tegak lurus dari bidang rho ya. Maka panjangnya antara dua sisi itu rho dV dengan dz ya. Rho dV dengan dz. Ini d rho luas bidang rho yang sebelah sini ya. Nah, kemudian ada DSV. V berarti bidang V. Bidang V itu yang tegak lurus terhadap AV ya. Vektor satuannya AV. Berarti kalau vektor satuan AV, dia sisi-sisinya adalah D rho dan DZ. DSZ, Z itu berarti bidang yang memotong sumbu Z kan. Yang bidang itu tegak lurus dengan vektor satuan AZ. Maka sisi-sisinya pasti dari rho dV, rho d rho dengan dV ya. Begitu juga untuk volume diferensialnya. Diferensial itu semua sisinya ya, perkalian semua sisinya. Berarti rho dV dz dikalikan dengan d rho.
Kemudian pada bola sama ya, mirip, hanya kemudian panjang diferensialnya, sisi-sisinya itu adalah sisi DR, kemudian R d theta dan R sin theta dv. Nah, itu saja tinggal sisi-sisinya. Mau bidang apa gitu, yang tegak lurus dari bidang apa, itu pasti ada sisi-sisinya. Maksudnya tegak lurus bidang apa itu seperti ini ya. Misalkan, nah, kita punya sebuah kubus pada koordinat kartesian. Kita punya sebuah koordinat kartesian, ini ke arah Z, ini ke arah Y, ini ke arah X. Nah, kita punya, misalkan kita punya sebuah kubus ya. Misal kita punya sebuah kubus, ya, atau gambarnya kubusnya aja lah, gambar kubus. Kalau misalnya kita asumsikan ya, nih seperti di sini, gambarnya nggak bagus ya. Sama jelek. Bapak, kita asumsikan sisi yang ini ya, yang ini. Nah, sisi yang ini. Pakai warna merah misalnya. Kita punya sisi yang paling terlihat dari luar. Nah, ini disebut apa? Kalau misalnya kita lihat pada koordinat X, Y, Z, ini disebut bidang apa? Yang warna pink nih. Bidang apa? Bidang artinya suatu permukaan ya. Permukaan yang memotong sumbu.
Sebetulnya memotong sumbu, jelas. Ya. Nah, kalau ini bidang, dia memotong sumbu mana? Sumbu apa? Sumbu? Sumbu? Sumbu X, ya. Kan bidangnya ke sini ya, ke muka kita ya. Ini sumbu X yang ke sana. Nah, ini artinya dia memotong sumbu X. Ini X, ya. Memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, ini disebut bidang memotong sumbu X adalah bidang X. Jadi bidang X itu adalah suatu permukaan yang memotong sumbu X, ya. Sumbu X. Berarti kalau ada bidang yang memotong sumbu X, ya, namanya bidang. Bidang itu memiliki vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang. Berarti vektor satuannya apa ini? Vektor satuannya apa? Vektor satuan dia akan tegak lurus bidang. Nah, yang tegak lurus dari bidang ini vektor satuan apa? Vektor satuan X ya. Jadi AX. Nah, gitu loh. Jadi tadi itu untuk menunjukkan ini. Kita punya bidang yang memotong sumbu X ya, itu namanya bidang X. Bidang X memiliki vektor satuan AX. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk yang lainnya. Kita punya bidang yang ini. Kalau misalnya di sini A, B, C, D. Kita punya bidang A, B, C, D. Artinya dia bidang apa? Z, Bu. Bidang Z, betul ya. Dia memotong sumbu Z. Ya. Berarti di sini adalah bidang Z. Memotong sumbu Z berarti vektor satuannya adalah vektor satuan AZ ya. Sebetulnya mudah gitu ya. Karena kodenya satuannya, bukan satuannya ya, simbolnya bersesuaian gitu ya. Bidang Z, vektor satuannya adalah vektor satuan AZ, memotong sumbu Z. Dia tegak lurus terhadap bidang Z. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bidang X ya, yang tadi ya, bidang X. Kita perhatikan bidang X. Bidang X itu punya sisi apa saja? Punya sisi apa saja? Yang ke atas apa? Tinggi. Tinggi ya. Tingginya itu dalam sumbu apa? Z. Z ya. Berarti ini satu sisi ini kita sebut DZ. Ya. Panjangnya ke arah tinggi ya. Tingginya itu ke arah sumbu Z. Maka di sini DZ. Sementara yang ke sana AB itu panjang apa? DY. DY, betul. Berarti di sini DY. Berarti kalau kita punya luas bidang X ya, luas bidang X berarti kan yang ini ya. Kita arsir. Nah, luas bidang X. Berarti luas bidang X
perkalian antara dua sisi, yaitu sisi apa aja? DZ. DZ dengan DY. DY, betul. DZ dengan DY, vektor satuannya? AZ. A. Vektor satuannya nih? AX. AX, ya. Lihat. Berarti kalau kita mau menghitung luas A, kalau sini A, B, C, D menjadi E, F, G, H misalnya ya di sini. Mau kita menghitung luas A, B, E, F ya, A, B, F, E gitu ya. Luas A, B, F, E itu sama dengan bidang X kan? Jadi bidang X. DXX. Sisinya adalah perkalian dari DZ dengan DY. Dan vektor satuannya AX. Sebetulnya kita bisa perhatikan kalau di sini DX, ini pasti vektor satuannya adalah AX. Kemudian sisi-sisinya selain sumbu X, ya nggak? DZ, DY. Sekarang kalau mau bidang Z, DSZ, apa saja sisinya? DX sama DY. DX dengan ini DY. DX ya, yang ini DY ya. Berarti DX dengan DY. Kemudian vektor satuannya AZ. AZ ya. Karena bidang Z. DX, DY, AZ. Nah, kalau misalnya tadi terakhir DSY, berarti mudah saja. Vektor satuannya pasti A, Y, gitu kan? Yang tidak ada di Y, berarti DX dengan DZ. Gitu ya? Yang ini, sisi ini. Misalkan yang diarsirnya adalah yang ini. Nah, ini bidang Y, karena memotong sumbu Y. AY, ya. Bidangnya di sini DX, di sini DZ, gitu kan? Vektor satuannya AY. Seperti itu. Jadi maksudnya apa itu DSC, DSY, DXX? Itu kan, itu artinya luas bidang. Luas bidang yang merupakan perkalian sisi-sisinya. Dan vektor satuan yang menembus bidang tersebut. Kenapa kita pakai vektor satuan? Karena sebetulnya kita punya arah nih. Bidang ini vektor satuannya kan tegak lurus ya. Yang bidang A, B, F, E. Ya, ke arah X positif. Sementara D, H, C, G, DHCG itu sama bidangnya. Sama D, sorry nggak jelas warnanya. Kalau kita punya bidang, perhatikan di sini. DHGC. DHGC. DHGC itu bidang apa? DHGC. Bidang apa? X. X juga, karena memotong sumbu X. Nah, tapi vektor satuannya tegak lurus terhadap bidang itu. Tegak lurusnya kemana? Ke sana ya. Ke sebaliknya dari AX, berarti dia DSX negatif ya. Karena ini untuk DHGC, bidang DHGC. Dia negatif ke sana. Perkaliannya sama dia. DZ dikalikan dengan DY minus AX. Nah, ini ada beda ini. Vektor satuan. Vektor satuan namanya vektor, dia punya arah. Arahnya yang menunjukkan tegak lurus bidang. Nah, kalau A, B, F, E arahnya ke X positif, kalau D, H, C, G ke arah X negatif.
Begitu juga berlaku untuk semua sisi kubus ini. Ya, ini sisi kubus dalam koordinat kartesian. Pada koordinat silinder maupun bola sama. Yang pasti dia harus tegak lurus satu sama lain. Gitu loh. Ya. Sampai sini ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Mari kita cek lagi. Soal latihannya yang dari LMS. Ada satu soal kan, ya? Sudah dilihat latihannya? Sudah, Bu. Sudah dilihat. Sudah dikerjakan? Ada yang mengerjakan? Ini ya. Di tugasnya latihan pertama. Disebutkan kelihatan ya soalnya. Ada dua buah vektor di koordinat kartesian. A dan E. Kalau A jelas koordinat kartesian ya. 2AX, 2AY tambah AZ dengan titik awal di M sama dengan 0,2,0. Nah, sekarang kita cek. Ada yang sudah mengerjakan ini? Udah melatih ini? Siapa yang Bu. Dah. Siapa ya? Coba. Ada? Coba di slide share, coba. Share screen, Bu. Ya, boleh Faras. Silahkan. Bisa share screen? Bentar, Bu. Oke. Udah ada, Bu. Ya, sudah lihat. Oke. Gimana, Faras? Oh iya. Oke. Ya. Ya, benar ya. Udah, Bu. Oke. Ada yang lain yang nyoba juga? Oke, betul Faras. Nah, sekarang kita... Udah share-nya, Bu? Udah di-share. Baiknya nomor satunya tuh digambar. Yuk, kita gambar ya. Kita gambar yang nomor satunya ya. Share. Ini kan ya. Dua buah koordinat vektor A sama dengan 2AX, 2AY, dan Z. Ya. Dengan titik awal di M, 0, 2, 0. Jadi pertama kita cari dulu titik M. Ya, titik awalnya di M. Dari situ nanti kita berangkat untuk menentukan vektor A. Jadi titik awal kita asumsikan sebagai titik pusatnya. Nah, kemudian vektornya itu adalah berangkat dari titik awal, baru kita bisa menentukan vektornya. Nah,
2A, 2AY, AZ. Sekarang kita 020 ya. Kita coba seperti ini. Nah, misalkan tadi kita punya koordinat kartesian. Nah, dibuat ya, supaya kita bisa mengilustrasikan. Kemudian titiknya M. M itu diketahui 0,2,0 gitu ya? Betul? Ya, Bu. Oke, saya suka lupa. Berarti titik M itu 0, X-nya 0, Y-nya 2. Asumsi ini 1, ini 2. Berarti di sini. Kemudian Z-nya 0. Berarti di sini ya titik mulai. Kita punya M di sini. Nah, titik M. Dari titik ini diminta sebuah vektor. Vektornya A sama dengan apa? 2AX ditambah 2AY ditambah Z gitu ya? Ditambah AZ. Ditambah AZ. Vektor ditandai dengan di garis atasnya, jangan lupa. Berarti X-nya 2. Dari sini X-nya 2. Bergerak ke asumsi ini 1, 2, berarti strip. Sorry. Sini 2. Dari sini ya. 2 berarti ya di sini. Strip-strip. Ini harus susah ya gambarin strip-strip. Apa dengan gambar yang beda aja, warna yang berbeda aja. Kalau kita punya 2 di sini. Kemudian kita punya Y-nya juga 2 ya. Y-nya 2. Terus kemudian punya Z-nya 1. Z-nya 1. Ibu, duanya itu bukannya dihitung dari titik awalnya ya? Bukan dari titik M. Iya, soalnya Ibu bikin yang di Y-nya itu dari titik 0. Dari sini ya? 1, 2. Ini sebetulnya pinginnya garis-garis, Oh, pingin Ibu strip-strip. gambar. Belum. Pikir, udah. Biar meluruskan aja dari M-nya. Biar lurus. Oke. Jadi dari X itu 2 nambahnya. Berarti kan dari titik ini ya. 1, 2 gitu kan. Kemudian Y-nya tuh dari sini. 1, 2 gitu ya. Nah, Z-nya 1 dari sini ke atas. Nah, harusnya sejajar dengan
ini apa? Z1 di sini. Z-nya 1 di sini. Sorry. Ini. Nah, berarti titiknya itu vektornya itu yang ini. Dari titik M ke titik ini. Susah ya, Mbak? Bisa difahami nggak ilustrasinya? Saya. Oke. Nah, tambah bingung ya. Oke, jadi bisa kita langsung dari M tadi ya, seperti yang disebutkan oleh temannya. Kita langsung dari M-nya. Berarti kalau 2AX, X-nya ke sana 2. 1, 2. Terus kemudian 2AY berarti ke kanan 2. 1, 2. Terus dari titik ini 1 ke atas. Nah, begitu. Berarti vektornya adalah gambarnya ini. Dari M ke sini. Nah, dimensinya pakai biru deh. Ini ke sini 2, ya. Ke sana 2, ke sini 1. 1, ini 2, ini 2. Gitu loh ya. Kalau dibuat ruang 3 dimensinya, berarti ini harus dibuat kotak lagi nih. Supaya terlihat ke atasnya naik 1. Jadi ke sini, ya. Betul ya? Sulit ya, saya nggak terlalu jago 3 dimensi menggambarkannya. Jadi nanti di sini M-nya ya. Jadi vektor AX-nya itu ini. AX. Betul ya, tadi temannya sudah diingatkan. Ini AX, vektor AX. Vektor AX itu yang, vektor AX. Sudah kebayang? Terlihat prosesnya ya? Intinya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. E-nya itu 2, N-nya itu N, 2, pi per 2, pi per 2. Diketahui N, sementara soal yang kedua, 2, pi per 2, pi per 2. Salah ya? Sorry. Apa? Tuh. Oh iya. 2 pi per 2 pi per 2. Oh, ini lingkaran. Bola. 2 pi per 2 dan pi per 2. Nah, 2 pi per 2 dan pi per 2. Yang ini sudah paham ya yang kartesian? Paham, Bu. Masih bingung? Cukup ya yang ini ya? Yang kartesian ya? Yang 0, 2, 0. Nah, sekarang saya mau hapus soalnya mau coba yang lingkaran. Nah, sekarang kalau untuk yang lingkaran, bukan lingkaran. Berarti yang ini koordinat bola ya. Untuk N itu koordinat bola. Di sini panjang, sudut. Panjang itu berarti R theta phi. R theta phi. R-nya 2. Phi-nya pi per 2. Tetanya, Tetanya pi per 2, phi-nya pi per 2. Sekarang kita lihat theta. Theta itu adalah dari X, dari Z ya. Theta itu dari Z. Theta itu dari Z.
ke bawah, ke nanti ke R yang dituju. Berarti tapi arahnya dari atas ke bawah. Maksimum sudutnya 180 derajat. Ini pi per 2. Pi per 2 itu berarti berapa? 90 derajat ya. 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat percis mengenai sumbu Y. Ya enggak? Di sini 90 derajat. Berarti di sini nih. Untuk theta pi per 2. Sekarang untuk phi pi per 2. Phi pi per 2 itu berarti dari X, ya ini sumbu X. Dari X ya, sumbu X, ke sumbu Y. Itu pi per 2. Ya enggak? Kan 360 derajat itu dari X ke Y, ke minus X, ke minus Y, kembali lagi ke X. Itu 360 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti dari sumbu X ke sumbu Y. Ke sini tadi pi per 2 untuk theta, ke sini pi per 2 untuk phi. Gitu ya. Kemudian N-nya 2, R-nya 2, berarti jari-jarinya 2 di sini. Sama dengan yang tadi ya. Kalau kita asumsi ini 1, ini 2, ini 2 nilainya. Berarti titik N di sini. Titik N itu di X di Y sama dengan 2, X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Z-nya 0. Bisa difahami yang ini? Coba sok Ibu pelan-pelan. Kalau ada yang belum paham, langsung bilang sekarang ya. Ibu belum paham. Oh, belum paham. Oke, ulangi lagi. Koordinat bola. Kita punya koordinat bola. Tahu dari mana ini koordinat bola? Koordinat bola itu sumbunya adalah R, theta, dan phi. Ya. Ini panjang, representasinya panjang, R itu. Theta itu representasinya dari sudut kan? Ya. Kemudian phi juga sudut. Berarti kalau di sini N panjang sudut-sudut, itu artinya koordinat bola. Kalau koordinat, satu lagi apa? Silinder. Silinder itu koordinatnya apa? Rho, V, dan Z. Ini representasi panjang, sudut, dan panjang lagi. Kalau koordinat kartesian itu panjang, 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 ya, kan X, Y, Z. Panjang, panjang, panjang. Kalau koordinat silinder panjang, sudut, panjang. Kalau koordinat bola panjang nih 2 meter, maksudnya itu representasi dari panjang. Terus pi per 2 itu kan radian itu dari sudut. Pi per 2 itu juga radian dari sudut. R, theta, phi. Nah, pada koordinat bola, representasi theta itu adalah dari sumbu Z positif ke R. Jadi dari atas ke bawah nih. Kalau kita punya ini koordinat Z aja ya, sumbu Z aja ini. Ini Z positif. Yang di bawah pasti Z negatif ya. Maka nilai 180 itu ini segini. Dari Z positif ke Z negatif. Itu dari 0 sampai 180 derajat. Nah, sudut theta itu dari 0 sampai 100 derajat, 180 derajat. Jadi dari 0 sampai 180 derajat. Hanya setengah bola sisi membujur dari atas ke bawah. Gitu loh. Ya. Setengah bola yang membujur dari atas sampai ke bawah. Sementara kalau
V itu sama juga pada koordinat silinder juga. V itu dari X positif ke, di sini kalau koordinat bola ke R, kalau silinder ke rho. Ke jari-jari, kalau misalnya bola kita potong setengah lingkaran, bola kita potong setengahnya ya, setengah bola, atas dan bawah, dibagi atas dan bawah, kita akan lihat permukaan bola itu lingkaran kan, potongannya. Nah, V itu adalah dari sumbu X positif ke, balik lagi ke X positif. Maka V itu sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya kita diketahui N 2, pi per 2, pi per 2. Berarti ini pasti koordinat bola ya. Koordinat bola. Pi per 2 itu 90 derajat. Kalau dari X ya, kita punya sumbu tegak lurus nih satu sama lain ya. Punya sumbu tegak lurus satu sama lain. Dari X 90 derajatnya sampai ke sumbu mana? Sampai ke sumbu Y ya. 90 derajatnya sampai ke sumbu Y kan? Begitu. Dari Z. Berarti yang ini tetanya ada di sumbu Y. Kemudian Z V ya. V itu potongan bola setengah lingkaran. Setengah bola. Berarti kalau di sini X, kalau misalnya di bolanya itu juga, ini misalnya bola ya. Nah, seolah-olah kita buat ini. Kita potong nih bolanya setengah persis setengah bola. Maka penampangnya itu kalau kita yang datarnya ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ke atasnya sumbu Z. Maka besar V itu adalah dari X sampai terus saya sampai balik lagi ke X. Nah, kalau diminta V-nya itu adalah pi per 2, berarti cari, kalau ini kita punya sumbu X, 90 derajat dari sumbu X itu adalah sumbu Y ya. 90 derajat dari sumbu X itu adalah sumbu Y. Nah, ini kan. Nanti 90 derajat dari sumbu Y, X negatif. 90 derajat dari sumbu X negatif, Y negatif. 90 derajat dari Y negatif, X positif. Maka kalau misalnya kita punya di sini, kita ganti aja. Pi jadi pi. Maka pasti dia di sebelah sana gitu ya. Di Z negatif. 270 derajat di Y negatif. Begitu. Maka kalau kita melihat titik N 2, pi per 2, pi per 2, berarti lihat dulu pi-nya ya. Pi per 2 dia dulu. Pi itu dari Z ke sumbu Y. Terus kemudian theta itu dari Z positif ke sumbu Y. Ya. Kemudian pi per 2 itu juga untuk V dari sumbu X ke sumbu Y. Berarti di sini nih, di sumbu Y semua. Tinggal N 2, 1, 2. Di sini titik 2, pi per 2, pi per 2. Per 2 ke sini ya. Kemudian pi per 2 juga dari sini ke sini ke N. Nah, di sini titiknya. Udah ya? Bisa difahami? Bisa ya? Masih ada yang belum paham? Nah, pelan-pelan aja ya. Kemudian, sekarang kita cari titik 2R, 2AR tambah 12 dikurangi 4. 12 min 4 ya.
Diketahui vektor E sama dengan 2AR ditambah berapa tadi? 12 ya? 12 A theta ditambah dikurangi Kurangin 4, Bu. 4 apa? Atfi ya. 4 Atfi. Dua. Nah, dari titik ini baru kita kemudian bisa menghitung 2. AR-nya 2. R itu kemana? R-nya tadi dia ke depan. Karena di sini titik pusatnya. Apa tadi titik asalnya ke sini ya? Berarti R-nya ke sana. 1, 2. Kemudian tetanya 12. 12 tuh ke bawah dia ya. Ke sana. Lagi. 12. Asumsi bikin 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 lah asumsi di sini. Kemudian minus 4. Kalau minus, kalau ke sana positif, searah berlawanan arah jarum jam ya, berarti ya. Berlawanan arah jarum jam, dia positif. Berarti kalau negatifnya dia searah jarum jam. Digeser ke sini. 1, 2, 3, 4 bisa. Akhirnya dapat titik ini. Dari N ke titik E. Saya jadi ininya apa? Titiknya pertama ditentukan dahulu, terus kemudian nanti masing-masing dari vektor satuannya kita sudah tahu misalnya di sini tadi kan ke sana jari-jarinya ya, berarti ke sana juga arah AR-nya 1, 2. Terus kemudian positif lagi ke untuk theta positif ke bawah ya. Ke bawah itu artinya searah jarum jam. Ke bawah buat 12 saja. Kurang lebih misalnya. Terus nanti untuk bidang V-nya dia berlawanan arah jarum jam kalau positif. Berarti kalau negatif searah jarum jam. Ke kanan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa difahami ya? Ibu mau nanya. Itu yang minus 4 itu tadi gimana, Bu? Minus 4. Buat saja 4 satuan. Tinggal main arahnya gitu ya. Kalau arah positif, V positif, V ya. V itu kan dari X ke Y, terus ke minus X, terus ke minus Y, balik lagi ke X gitu kan. Kalau di penampang bola ini kan, positifnya ke sana. Berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau negatifnya, kebalikannya, searah jarum jam. Ambil aja 4, 1, 2, 3, 4, ke arah berlawanan arah jarum jam. Jadi ke arah X lagi gitu loh. Ya. Bu. Sorry. Iya gimana? Kalau si dia itu dihitung untuk yang sudut itu dihitung dari titik awalnya. Jadi maksud saya kayak yang 12 A theta itu
Dia dihitungnya tetap dari posisi pi per Dari 2 atau kita tetap hitung dari Z? dari N. Ya, oh bukan Ah. dari atas lagi ya Bu. Karena kalau Bukan. saya yang kemarin ngerjain gambarnya dari atas. Jadi titik N-nya cuma Dari- sebagai titik awal doang gitu. Ya, dari titik awal dong. Dia kan Ya, berjarak maksudnya, 12 ah. dari titik awal. Dari 12 dari titik awal, berarti ke bawah. Nah, ini kalau skalanya sama, ya kalau skalanya sama, ini tadi saya skalanya nggak sama ya, sorry. Ini aja 2 ke sana ya. Berarti 4 harusnya lewat ke sana. Nah, lewat dari sumbu X ya. Kalau Ya, skalanya maksudnya sama. dia ngelanjutin dari si pi per 2-nya, bukan ngulang lagi dari Z-nya lagi gitu. Jadi si Bukan. N-nya kan cuma Dari sebagai sini. titik awal. Dari titik awal kan nanti diambil kalau misalnya E-nya ya, asumsi gini ya, sorry ya, balik lagi ya. Kalau misalnya ini juga ke bawah dalam, ceritanya dalam banget ya, kan 12 ya. Sementara 2 aja segini ya, 1 2. Sorry, 1 2. Berarti di sini ya. 1 2 3 4 kan? 4 ya. R-nya 2, berarti 4 kan ke sana. Berarti kalau balik lagi 4 nih, Vi. 4-nya sampai lagi di sumbu X. Mestinya 4 lagi sampai lagi di sumbu X. Ya. Oh, sorry, salah. Elasnya. Ini 4 lagi akan sama lagi di sumbu X. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, makanya 4 akan sama lagi di sumbu X. Ini E misalnya ya. Maka dia dari sini, dari N ke E. E-nya tuh di bawah ya, sorry ya. Di bawahnya ini. Di bawah. Kan 12 ya, dalam ya. Sorry ya, 12 tadi. Ke sini. Jadi sekitar di sinilah kayaknya ya. Jadi Bisa. bukan diulang lagi. Soalnya saya kalau nyari-nyari di internet, yang lain pada ngulang lagi gitu. Jadi saya baru nunjukin yang kerjaan saya. Boleh. Kayak lebih mudah gitu kayaknya. Oke, silakan. Kayak gini Bu, kalau yang saya ini di internet, jadi dia buat dulu titik CN-nya, si 2, pi per 2 itu, terus dibuat lagi sumbunya, terus baru dilihat dari sumbu itu lagi, si tetanya dilihat lagi dari sumbunya, jadi si Z-nya dibuat lagi. Jadi bukan lanjut ke bawah gitu. Kalau saya cari di ini begitu Bu. Jadi sebetulnya gini, ini bisa seolah-olah sampai sama dengan Z0. Bisa dibuat seperti ini kan. Seolah-olah di titik yang kita sebut titik awal itu tadi N ya, 2, pi per 2 itu sebagai titik 00 sama dengan ini, XYZ titik 00. Kan bisa aja ya, sumbunya dipindah. Oke. Gitu maksud saya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kemudian kita lihat dari sini. R-nya 2. R-nya tadi kan sudah ke kanan ya, 2. Berarti geser lagi 2 ke kanan, 1, 2. Terus kemudian bukannya semua panjang itu, panjang si garisnya. Kan tadi udah dari sini, pi per 2 ya. Pi per 2 dari atas kan? Ya. Kemudian pi per 2 dari lingkar, berarti ada di sumbu Y untuk R. Ya enggak? R itu akan ada di sumbu Y. Nah, terus berarti kan 2 ke kanan, nanti 2 ke kanan. Terus nanti lagi ditambah 12 ke atas. Oh, sorry ya, saya tadi minus ya. 12 betul ke bawah. Karena positif dia. Dari Z ya. Dari Z. Dari Z yang ini. 12 ke bawah kan tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan jadi titik 00-nya. 12 ke bawah. Nah, terus udah gitu, minus 4 ke samping. Gitu loh, Pak. Jadi yang saya ini benar apa lagi tadi? Kalau kamu ini kan 12 positif, kenapa ini ke atas? Jadi kalau yang saya dapat itu dia setelah kita nyari titik awal ya, bikin titiknya, terus si sumbunya dijabarin lagi gitu. Jadi
si theta sama si v-nya itu kita lihat dari sumbu yang punyanya si v-nya itu. Jadi dibikin lagi si z-nya. Terus sama x-nya juga dibuat lagi. Jadi si sudutnya tuh nggak ngelanjutin dari pi per 2 dari posisi titik awalnya gitu. Titik awalnya cuma ya udah sebagai titik aja gitu. Kalau yang saya cari sih gitu. Oh gitu. Ini kalau yang Jadi, ini coba dicontoh yang ini, yang kemarin. ya ini contoh kemarin. Contoh yang kemarin coba cek di LMS. Itu dia melanjutkan dari sana gitu. Iya, kalau yang di PPT saya lihat gitu masalahnya. Iya, betul. Nah, kita asumsinya jadi namanya juga titik awal ya. Sama ketika asumsi kita menggunakan koordinat kartesian. Coba deh. Koordinat kartesian. Itu kan melanjutkan ya? Iya, kalau kartesian. Ya, kalau koordinat Soalnya kartesian kalau kan kartesian sama. kan dia garis. Jadi, Mudah kan? Ya. Nah, ini sudut juga asumsi titik nolnya itu awalnya gitu. Jadi kita melanjutkan lagi. Nah, itu sebetulnya udah benar ya, hanya proses lanjutannya aja gitu ya. Melanjutkan dari titik awal. Kalau tadi itu 12 positif kan tapi kok kenapa ke atas lagi? Kalau positif coba deh. Mana tadi? Jadi dia bukan Balik. lanjutin dari si pi per 2-nya gitu, Bu. Oke. Tapi buat lagi sumbunya dari titik tersebut gitu. Kalau asumsinya di awal coba lihat lagi. Ini. Harusnya 12 ke bawah dong. Tetap nggak naik ke atas. Enggak, jadi kalau ke bawah itu kan karena kita ngelanjutin dari si pi per 2-nya. Nggak, kalaupun Z dari atas, kan Z-nya dari atas. Iya, kan itu dari atas. Kan 12 kan mengarah ke bawah. Iya. Ini? Sana. Satuannya sebenarnya saya itu tahu kalau satuannya kayak 1 theta tuh berapa dihitung? Enggak, ya asumsinya nggak langsung dibalikin ke theta, tapi ke ini aja, angka lagi aja, 12 gitu ya. Berarti asumsinya kita misalnya selingkaran dianggap berapa putaran gitu ya. Nah, ini yang ke-12-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 misalnya ya. Seperti itu. Kayaknya kalau kan masalahnya sumbu theta itu adalah dari 0 sampai 180 derajat. Kalau lewat dari sana, beda lagi. Nanti 0 sampai minus 180 derajat gitu. Jadi nggak bisa sampai ke namanya apa ya? Termin yang ketiga ya, misalnya ini 1, 2, 3, nggak sampai ke sana, cuma 1, 2 saja gitu. Jadi 12 nanti mesti ke bawah. Nanti 4 baru ke samping gitu loh. Ya. Kalaupun saya pikir kalaupun ini Z-nya sama dengan ini, mesti gambarnya nggak akan jauh beda gitu arah vektornya. Kalau ini kan arah vektornya nanti jadi ke arah timur laut ya. Barat laut gitu misalnya. Yeah. Harusnya ke arah ke sini nih. Ke sini tuh apa? Selatan, barat, tenggara, ke arah barat daya ya. Ke arah barat daya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kita ikuti yang ini aja ya, yang sama di LMS ya. Nanti khawatir salah kalau pas lagi UTS atau kuis. Jadi dia sifatnya melanjutkan sama seperti dengan kartesian. Memang kartesian akhirnya jadi lebih mudah. Nah, ketika koordinat silinder dan bola, sudut-sudutnya sudah benar, tapi kemudian ketika penambahan dari AX, AY, dan misalnya di sini rho VZ-nya masih angka-angka biasa, kita tambahkan seperti menambahkan angka-angka biasa saja gitu. Ya. Oke, Bilal?
Ini Bilal bukan? Wah, Yang bukan, tadi Bu. bukan. Ini ya, Alif ya. Alif Iya, ya. Nah, sebetulnya Alif udah nyoba, udah benar. Cuma tadi jangan sampai karena theta itu dari 0 sampai 180 derajat. Kalau dia positif, ya 0 sampai 180 derajat, berarti dia ada di sumbu ini ya, termin 1, 2. Jadi berarti di sisi tenggara dan timur laut ya, tenggara dan timur laut saja. Kalau arah mata angin ya. Sebelah kanannya sumbu utara selatan ya. Gitu. Dari 0 sampai 180 derajat positif. Sudah. Bu, mau tanya, Bu. Oke, gimana, Yedin? Jadi gambaran tadi itu, Bu, semuanya bolanya itu di sumbu min Z ya, Bu? Satu bola full. Sumbu min Z. Iya, iya, Bu. Ke bawah, ya, ke bawah. Ya Jadi karena satu itu, bola full, ya, Bu? karena tergantung ininya, titiknya ya. Ya. Kalau misalnya nanti gitu ya diketahui, misalnya kita pakai N-nya, N sama dengan 2, pi per 4, pi per 2 misalnya. Nah, ini gimana coba? Berarti titiknya di antara titik V, theta itu ya, theta ini, pasti theta itu di antara sumbu Z dengan sumbu Y. Ketika di antara sumbu Z dan sumbu Y, nah ini ya misalnya, berarti dia di atas dong ya, di Z positif, ya nggak? Tetanya pi per 2. Nah, pi per 2 di sini. Sementara ininya apa? V-nya pi per 2, berarti di sini. Nanti kita buat R-nya di sini 1. Sorry. Berarti R-nya di sini 1, 2, berarti 2 di sini ya. Kesananya pi per 4, ininya 2. Ininya di pi per 2. Apa rho-nya ya? Bukan rho, sorry. V-nya di pi per 2. Berarti di pi per 2 itu di lurusan koordinat Y. Ya. Di lurusan koordinat Y. Ini misalnya ya. Kok merah lagi sih? Ini tadi sumbu X ya. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini titiknya berarti di sini. Nah, representasi dari karena pi per 2 itu di sumbu Y, untuk V sumbu Y, maka titik N-nya akan di sini. N aksen. Nah, ketika N aksen di sini kan dia di lingkarannya di atas. Apa di Z positif, di sebelah sini kan berarti kan. Di Z positif. Gitu loh. Tergantung sudut V-nya. Sudut tetanya, tergantung sudut tetanya, ini yang kedua. Gitu Wahidin. Bisa difahami nggak? Ya, Bu, makasih. Oke. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Kita lanjut lagi. Gue mau nanya, Bu. Oke, gimana Faras? Itu theta maksudnya dari Z plus ke R kemana? Theta ini kan? Theta yang ini ya, yang kedua ya. Ini namanya theta ya. Yang dibelah di tengah, itu theta. Semuanya belah tengah soal. Theta ini theta. Ya. Kalau ini V. Theta V. Theta itu apa? Gimana Faras? Itu katanya dari Z plus ke R. R-nya yang mana, Bu? Nah, gini dulu. Berarti jangan dulu ditulis R-nya. Kita buat dulu sudutnya. Ya, menghitung. Nanti R-nya ngikutin sudutnya dari theta.
dari Z, ini kan Z ke Z itu tadi saya bilang dari Z ke Z, Z positif ke Z negatif itu dari 0 sampai 180 derajat, ya kan? Ya. Makanya kemudian kita bagi-bagi tuh ini. Kalau di sini ada sumbu Y itu kebetulan percis di 90 derajat gitu ya? Ya. Nah, kalau misalnya di antara Z dengan Y, itu tergantung sudutnya bisa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat gitu kan? Nah, pertama tentukan dulu ininya, sudutnya. Setelah itu, baru kita menentukan R-nya. Nah, kalau kita sudah tahu misalnya ini sudutnya 30 derajat nih. Kita tahu di sini 30 derajat tuh pi per berapa? Pi per 6 ya? 180 pi per 6 ya? Iya, Bu. Misalnya S sama dengan 5 pi per 6 pi gitu loh. Nah, sekarang pi per 6. Tentukan dulu pi per 6-nya. Dapat ya, sudutnya 30 derajat. Nah, hubungkan dari titik pusat ke sudut 30 derajat. Itulah R. Ya. Jadi R itu yang mana? R itu tergantung sudut theta, ya. R itu nanti tergantung sudut theta. Dapat nih R ke sana. R-nya berarti arahnya mengikuti sudut 30 derajat. Ke sana tuh R. R-nya ke sana arahnya. Nah, 5. Berarti hitung 5 titik dari pusat. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ya. Terus kemudian V ininya apa namanya? Apa ini? V ya. V-nya sebesar V. V itu berapa? 180 derajat. Kalau kita lihat ini permukaan bola 180 derajat dari X di mana posisinya? Di Y. Y kan 90, gimana? Y sedikitnya lagi ke atasnya. Apa ini? Ini X negatif. Ya Oh kan? iya. Di X negatif. Berarti 180 derajat di sininya X negatifnya ke sana. Anggap berarti nih gambarnya gambar lagi. Ini ke sana X tadi ya, ke sana Y, sorry. Berarti ke sini. Ke sini X. Misalnya ke sana X. Pada 90 yang ini. Enggak apa-apa lah asumsi itu. Ini ya, misalnya. Jadi ke yang sebelah sananya gitu, di sebelah sini nih, di sebelah sini. Nanti dibuat di sini 30 derajat, ke sininya, ke bawahnya pi kan, ke bawahnya pi, ke sananya 30 derajat turun R. Jadi turun R ke sini 30 derajat, tapi di atas representasi dari sumbu X ini. Sumbu X negatif. Jadi titiknya di sebelah sini. Jadi titiknya itu ada di sebelah sana ya. Maksudnya. Ini di sebelah sini nih. Bukan di sisi sebelah sini. Apa? Kalau ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Maka kalau titiknya di pi-nya itu di sini ya, dapat pi-nya sebesar 180 derajat, maka dia di antara perbatasan kuadran 2 dengan kuadran 3. Bisa dipahami? Nah, coba sekarang latihan. Biar nggak pusing. Titik-titik koordinat bola. Sekarang kalau misalnya titik A sama dengan 3,45 derajat, 45 derajat. Di manakah posisinya? B misalnya 10,180 derajat, 45 derajat. Di mana posisinya? C sama dengan 2
Berapa ya? 0, Bu. 0, oke, 0 derajat. Ininya 0 derajat. D sama dengan 2, 0 derajat, 30 derajat. Coba, gimana nih? Ayo, siapa mau coba? Pakai kertas, coret-coret oleh kalian, terus tunjukin di slide share. Paling enggak ini kita masih membahas ini ya, posisi. Bu, kalau R itu dari mana ke mana ya? R, nah sekali lagi tadi saya sampaikan. R itu cari dulu posisi theta. Posisi theta ya. Cari ini kan theta. R, theta, V. Cari dulu posisi theta. Posisi theta itu dari sumbu Z positif. Ya, cari dulu. Nah, dari sana, kalau sudah dapat sudutnya berapa, tarik garis dari titik pusat, itu R-nya. Ini nanti sangat kepake kalau misalnya kita menghitung pola radiasi antena dan pola radiasinya arah azimut itu dari atas ya, dan arah elevasi. Jadi nanti antena itu arah elevasinya gimana, pola radiasinya, dan arah azimutnya gimana. Coba Wahidin, yang mana kamu mau coba? Yang C? Posisinya di mana coba? Yang C. Berarti di sini yang C ada di sumbu mana? Ada yang sudah paham? Yang C gampang kan? Nah ini kalau yang C, tetanya 0 derajat, berarti di mana dia? Theta 0 derajat di mana? Kan dari Z positif ya. Jadi 0 derajat dari mana? Di Z. Di Z kan, di Z. Nah, berarti setelah kita menentukan apa ini theta 0 derajat, baru kita bisa menunjukkan di mana R. Berarti R-nya di sini nih. Nah, ke arah sana. Ke arah Z positif. Besarnya 2. Asumsi ini 1, 2. Berarti R-nya di sini. Itu R. Nah, sekarang V-nya juga 0. Berarti di X ya, di bidang X. Berarti di sini nih. Di kuadran sini, antara kuadran, tadi saya bilang di sini 1, 2, 3, 4. Berarti antara bidang 1 dan bidang 4. Nah, ini titik C. Sekarang yang titik D. Tetanya masih sama nih. 0 derajat.
Tapi terus kemudian R-nya 2, sama juga nih di sini R. Tapi kemudian V-nya di mana 30 derajat dari X. Kalau sampai Y itu adalah berapa? 90 derajat, berarti 30 derajat sepertiganya. Sini. 10. Ini 30 derajat. Berarti R-nya itu ada di sini nih, di dalam kuadran antara X dengan Y di sini. Arahnya ke sini. Di titik. Bu, kalau gitu gambarnya gimana, Bu? Ini gambarnya gimana ya? Ini kan ke sana. Jadi di dalam R-nya itu representasi, jadi juringnya itu gambarnya, sebentar, ini ke atas, R-nya 2, ada di sini deh, positif. Di sini. Jadi seolah-olah sumbu Z-nya geser. Di atas sumbu yang 30 derajat dari X. Ngerti nggak? Jadi seolah-olah bergeser ke sini. Sampai titik 30 derajat. Kalau di sini kan 0. Nah, ke sini 30 derajat. Ke sini 60. Ke sini 90. Jadi seolah-olah sumbu X sumbu Z yang bergeser di 30 derajat dari X. Nah, sekarang kalau yang B 180 derajat. Berarti sampai bawah ya. Sampai Z negatif. 45 derajat. 45 derajat ke sana misalnya di antaranya ini. Sorry. 45 derajat ke sini. Nah, arahnya berarti arahnya ke Z negatif ya. Tapi di di sudut Z di sudut 45 derajat dari X. Jadi seolah-olah nanti kita motongnya ya juringnya tuh dari sini ke sini. Ini di sini. Asalnya begini juringnya. Aduh, tidak bisa membayangkan. R-nya 10 dulu ke arah bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Di posisi juring 45 derajat dari X positif. Jadi seolah-olah kalau misalnya ini ke sana 45 derajat ya. Mana ya gambarnya? Ke sini 45 derajat misalnya. Jadi di sini. Terus kemudian ke bawahnya dia strip-strip C-nya sebanyak 10. Ini 45 derajat. 45 derajat ke sana, ininya 10. Jadi gambarnya itu adalah potongan slice di posisi, hanya tinggal bergeser ininya aja, posisi Z-nya aja bergeser. Nah, kalau yang ini 45-45 berarti 45 ke sini. 45 di sini. Berarti di sini nih. 45 ke sini, 45 ke sini. Nah, terus R-nya 3 positif. 1, 2, 3.
di titik A. Nah, ini juga sama, tapi tinggal ini loh, bergesernya ke seolah-olah sumbu Z-nya yang bergeser, karena lurus. Tuh, di 45 derajat. Saya coba cari ilustrasinya yang lebih bisa menggambarkan. Oke, itu dulu ya, baru posisi ini. Kita belum cek lagi soalnya. Ekspresikan vektor E dalam koordinat kartesian. Tadi udah ya. Lakukan penjumlahan A tambah E, A dikurangi E, kemudian besar A ditambah besar E, besar A tambah E dalam koordinat kartesian. Perjumlahan vektor apa dengan apa kan ya? Buktikan kalau kedua vektor tersebut saling tegak lurus satu sama lain. Kalau buktikan saling tegak lurus satu sama lain tadi sudah ya. Dia determinannya harusnya nilainya berapa? Paras? Tadi sudah ngerjain? Ya, Bu. Kalau tegak lurus satu sama lain determinannya harus berapa? 0 apa 1? Nggak lurus ya. Aku mah pakai vektor, Bu. U Vektor. dot P sama dengan 0 ya. Gimana? Pakai U dot V sama dengan 0, Bu. U dot V sama dengan 0. Ya. Berarti vektor itu saling tegak lurus kalau perkaliannya oke, nanti saya sampaikan sih. Asumsi vektor O sama dengan A cross E, maka tentukan vektor O dalam koordinat kartesian. Ini saya ingin menginformasikan yang vektor, ada perkalian vektor. Ada perkalian vektor. Ada perjumlahan vektor. Nah, kita tahu misalnya ya, kalau pada kartesian ada vektor satuan AX, AY, AZ. AY, AZ, AX, AX, AY, AZ itu saling tegak lurus satu sama lain ya. Saling tegak lurus. Nah, AX, AY, AZ itu saling tegak lurus gitu kan? AX, AY, AZ. AX di sini, ini AY, dan di sini AZ. Ya, tegak lurus satu sama lain. Ya, di sini. Kalau kita mau tahu kalau AX cross AY, AX cross AY jadinya AZ. Ya. AY cross AX cross AY sama dengan AZ. AY cross AX sama dengan AZ. AY cross AZ sama dengan AX. AZ cross AX, AZ cross AX sama dengan AY. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Perkalian vektor itu menggunakan kaidah tangan kanan. X, Y, Z. Kaidah tangan kanan. Sama dengan ketika kita memutar skrup. Putar skrup ke kanan ya. Jadi putar skrup itu kalau diputar ke kanan masuk. Diputar ke kiri keluar. Ke kanan masuk, ke kiri keluar. Nah, sama dengan kaidah tangan kanan ini.
AX, AY, AZ. Ini yang pertama. Yang kedua, hasilnya. AX, AY, urutannya AX, AY, AZ. Nah, kalau posisinya sekarang AY sebagai pertama, kemudian Z ke atas, maka hasilnya akan AX positif. Sekarang kalau misalnya AX-nya, tadi apa ini? AZ ya, sorry ya. Yang paling bawah itu AZ. AZ ya, AZ berarti di atas. AZ dikalikan dengan AX, hasilnya AY. Jadi perkalian vektor itu AX cross AY sama dengan AZ. Kalau dibalik, jadi negatifnya. Sekarang kalau AY ke AX, hasilnya jadi ke bawah. AZ minus. Tuh. Ya. Kemudian ada perkalian cross ya. Ini yang vektor cross. Ada perkalian dot ya. Vektor AX dot vektor AX hasilnya 1. Kalau perkalian dot ini skalar ya. AX dengan AX 1. AX dengan AY hasilnya 0. AX dot AZ juga hasilnya 0. Kalau perkalian dot terjadi kalau vektor satuannya sama, nilainya akan 1. Kalau vektornya tidak sama, nilainya 0. Makanya tadi, bagaimana membuktikan dia saling tegak lurus? Bisa dengan cross product. Kalau cross product, ya, berarti determinannya harus 1. Kalau misalnya dengan dot, perkalian dot, kalau sama nilainya 1. Kalau tegak lurus, dia nilainya 0. Begitu. Ya. Jadi kalau vektor satuan AX dikali vektor satuan AX, nilainya akan 1. Kalau berbeda, AX dengan AY nilainya 0. AX dengan AZ nilainya 0. AY dot AY sama dengan 1. AY dot AX sama dengan 0. AY dot AZ sama dengan 0. Itu juga begitu ya. Jadi ya, ini nanti dipakai pada saat kita akan mencerminkan atau mentransformasikan vektor yang satu dengan vektor yang lainnya. Jadi akan dipakai di sini. Nah, transformasi misalnya kartesian ke silinder. Jadi kita punya vektor pada kartesian AX, AX, AY, AY, AZ, AZ dengan ke silinder arrow, arrow, AVI, AVI, dan AZ, AZ. Diubah posisinya dari X ke kartesian dari kartesian ke silinder atau silinder ke kartesian. Caranya di sini kita harus cari dulu ini. Kita ubah dari kartesian ke silinder di sini ya. Berarti kita mengubah AX ke arrow. Nah, caranya arrow sama dengan A dari vektornya dikalikan vektor satuan arrow. Dilihat di sini. AX, AX ditambah AY, AY tambah AZ, AZ dikalikan dengan arrow. Ya kan? Vektor A-nya kartesian. Vektor A-nya kartesian, ininya arrow. Baru akan mendapatkan vektor itu dalam silinder arrow ya. Maka kita kalikan satu-satu. Kita lihat di sini AX, AX dikalikan arrow. Tambah AY, AY dikalikan arrow. AZ,
AZ dikalikan ARO. Kita tahu Z dengan ARO itu saling tegak lurus, maka nilainya sama dengan 0. Berarti ini nilainya 0. AZ kalau bernilai 1 kalau ARO dikalikan ARO atau AZ dikalikan AZ. Gitu. Tinggal AX ditambah ARO dan AY ditambah AY dikalikan ARO. Kenapa AX dengan ARO itu tidak sama dengan 0? Karena mereka tidak tegak lurus satu sama lain. Ya. Berarti ada nilainya. Hasilnya ini. Begitu juga untuk AVI terus sampai AZ. Kalau AZ kan dikalikan dengan AZ. Hanya punya nilai kalau AZ saja. Karena AZ terhadap AVI tegak lurus, AZ terhadap ARO juga tegak lurus. Begitu. Nih lihat. Di sini tabelnya AZ dikalikan AZ sama dengan 1. AZ dikalikan ARO 0. AZ dikalikan AVI 0. AX dikalikan AZ 0. AY dikalikan AZ 0. Karena saling tegak lurus satu sama lain. AX dikalikan ARO, karena sebetulnya mereka ada di satu bidang yang sama, ya. Berarti AX ARO nilainya cos theta. AX AVI nilainya minus sin theta. AY sin theta, AY AVI sin cos theta. Cos phi ya, cos phi, sorry. Nah, begitu juga sama untuk kartesian dan bola. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita cukup dulu. Sudah harus diendapkan, sudah lebih dari jadwalnya. Latihan ya. Nanti saya berikan VR. Dicoba. Kalau tidak ini ada yang ditanyakan silakan. Tapi dicoba dulu, dilatih, kerjakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Absensi semuanya udah absen? Sudah, Bu. Oke, sudah isi ya Google Form-nya ya. Oke, hari ini ada 38 orang berarti ya. Harus cocok nanti 38 orang. Ada yang mau ditanyakan? Kita coba di latihan dulu ya. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang masih belum paham, kayak tadi ada soal juga yang kemudian kalian tidak paham jadinya menjawabnya, silakan dipakai ininya ya, chatroomnya ya, bisa di WAG, bisa di LMS. Manfaatkan ya. Nanti kan yang menjawabnya juga bisa tidak saya saja, bisa ada temannya yang lain sekalian di situ. Ya, oke? Bisa ya seperti itu? Masih membingungkan? Sabar ya. Belum jelas ya, ini dipakai di mana sih? Nanti dipakai untuk menghitung besar medan listrik, besar medan magnet. Karena medan listrik dan medan magnet itu besaran vektor. Posisinya di mana, itu nanti sangat berpengaruh gitu terhadap besar vektor gitu ya. Besar medan listriknya, besar medan magnetnya gitu, seperti itu. Nanti dipakainya ke sana. Yang masih tentang 2 pekan ini ya, nanti akan dipakai ketika kita menghitung besar medan listrik, besar medan magnet. Selanjutnya nanti semua representasi hukum Maxwell itu menggunakan seperti ini. Kayak latihan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, PPT-nya udah ada di LMS Bu yang tadi. Yang tadi belum, nanti saya berikan di grup ya. Oh, iya, Itu Bu. PPT saya yang biasa saya pakai. Nanti saya kasihkan juga ya. Iya, Bu. Oke. Nanti ditanya ya. Kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan ya. Oke, PR nanti saya beri waktu dikumpulkannya kapan untuk latihannya. Mengganti kuis lah misalnya. Oke. Baik, cukup sampai sini ya.
nanti kita ketemu lagi minggu depan, atau silahkan aktifkan WAG dan chatroom LMS. Ya, oke. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, ada yang mau tanya? Terima kasih, Bu. Oke.